anggota TMB Kabaramiu. Senang sekali saya Jenny Natalia kembali menjumpai Anda dalam berita Kendari hari ini. Sejumlah informasi menarik dan aktual telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 topik utama hari ini. Membantu Palang Merah Indonesia Kendari yang mengalami kekurangan stok darah, personil Kodim 1417 Kendari menggelar donor darah. Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara membagikan 1.000 masker kain kepada para pedagang di pasar. Komandan Korem 143 Halu Oleo menerjunkan prajurit TNI Babinsa untuk membantu pemerintah daerah dalam menanggulangi penularan COVID-19. Sebanyak 300 personil TNI hari ini melakukan bakti sosial dengan menggelar aksi donor darah di markas Kodim 1417 Kendari, Sulawesi Tenggara. Namun sebelum melakukan donor darah, para prajurit TNI ini diharuskan menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu, sesuai dengan protokol yang ditetapkan pemerintah di tengah pandemi COVID-19. Komandan Kodim 1417 Kendari, Kolonel Infantri Alamsah menegaskan, prajurit TNI siap membantu masyarakat dalam mengatasi dampak dari wabah COVID-19, termasuk mengisi stok darah di unit transfusi darah PMI Kendari yang mengalami kekurangan stok darah. Akibat wabah virus corona ini sangat masif mempengaruhi di segala aspek kehidupan, termasuk stok darah PMI pun makin berkurang dan beberapa tempat sudah habis. Oleh karena itu, dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, kami segenap personil Kodim 1417 Kendari melakukan sumbang darah di PMI. Saat ini sudah 40 kantong yang kami sumbang, diperkirakan sampai 300 kantong. Ya, kita akan berbuat semaksimal mungkin untuk membantu masyarakat yang membutuhkan darah. Diketahui saat ini Palang Merah Indonesia Kendari kini berupaya mencari para pendonor guna mengantisipasi kekurangan kantong darah selama bulan Ramadan. Tim Liputan Kendari melaporkan. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kolaka Utara yang bertugas di perbatasan Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan menemui beberapa kendala dalam melakukan pengawasan orang masuk dari luar provinsi. Kendala utama yang dirasakan oleh tim gugus tugas yang bekerja di 24 jam full ini salah satunya adalah akses komunikasi. Di daerah ini tidak ada jaringan telekomunikasi yang membuat petugas kesulitan mengirim data. Para petugas mengaku jika mereka hendak mengirim data orang masuk Sultra yang ditetapkan sebagai orang dalam pantauan atau ODP, petugas ini harus mencari jaringan yang jaraknya sekitar 10 km dari posko. Selain itu, terbatasnya alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan membuat mereka harus memakai masker beberapa kali, dan sesuai standar masker ini hanya sekali pakai. Ya, kendalanya seperti yang utamanya jaringan. Oh, jaringan yang tidak ada pada jaringan. Tidak ada jaringan sini. Adapun ada wifi-nya ada, namun tidak bisa kita dipakai tapi hanya untuk hanya untuk SMS saja. Kalau untuk anunya sendiri Pak, untuk pengiriman datanya ke kabupaten, iya, bagaimana caranya? Jadi kan tidak ada jaringan Pak. Jadi kami bukan manual, kami keluar dari sini Pak, cari jaringan. Keluar dari sini, iya, cari jaringan untuk mengirim data. Berapa kilo Pak dapat jaringan? Iya, kurang lebih 10 kilo. Kurang lebih 10 kilo dari posko? Iya, dari posko baru dapat jaringan. Iya, baru dapat jaringan. Jadi data yang kami kirim ini Pak, karena saya sampai kepada OPD yang terkait ini yang satu tim, supaya data tidak ada kurang, tidak ada yang double. Makanya kami percayakan Dinas Kesehatan yang mengelola data itu. Di posko ini dibentuk 25 orang petugas gabungan yang secara bergantian berjaga selama 24 jam. Mereka yang tergabung mulai dari petugas medis, TNI Polri, Perhubungan, BPBD, serta Satpol PP. Arga Salim melaporkan dari Kolaka Utara.
Harma dan Dalam berpartisipasi pencegahan penularan COVID-19, Ikatan Apoteker Indonesia Sultra melakukan pembagian masker kain gratis kepada pedagang pasar tradisional yang ada di Kota Kendari. Pembagian ini bertujuan agar masyarakat tahu bahwa cukup dengan menggunakan masker kain dapat melindungi dirinya dan orang lain dari COVID-19, dan mengedukasi masyarakat bahwa masker pabrikan untuk tenaga kesehatan yang melayani pasien. Ada 4 titik pembagian masker tersebut, yakni di Pasar Panjang, Pasar Mandonga, Pasar Andonohu, dan Pasar Kota, merupakan sumbangan dari Kimia Farma, pengurus IAI Sultra, dan beberapa apoteker di daerah tersebut. Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Sultra, Harmawati, mengatakan, pemberian masker ini selain juga agar masyarakat tahu bahwa masker kain juga dapat digunakan untuk memproteksi diri, juga dapat mengantisipasi kelangkaan masker medis yang terjadi selama ini. Kedua, berpikir lebih baik kita ke masyarakat. Kita bendung masyarakat, kita kasih edukasi masyarakat supaya jangan yang banyak nanti yang masuk ke rumah sakit. Nah, apa tujuannya? Tujuannya kita berikan masker ini, masker kain ini. Tujuannya supaya masyarakat itu tahu bahwa masker kain itu cukup untuk masyarakat. Tidak usah cari masker yang pabrikan. Kenapa? Karena masker pabrikan itu yang diganjel itu kasih kesempatan tenaga medis, tenaga kesehatan, dokter, perawat, apoteker yang di rumah sakit yang menggunakan itu. Karena dia kan langsung berhadapan dengan orang sakit. Kalau masyarakat kan hanya melindungi saja. Pakai masker kain saya cukup. Nah, kemudian yang kedua, keuntungannya bahwa dengan masker kain ini kita berdayakan pemberdayaan masyarakat untuk membuat dan bisa menghasilkan penghasilan untuk masyarakat ini. Selain membagikan masker gratis, Ikatan Apoteker Indonesia Sultra telah menginstruksikan kepada setiap apotek agar memasang spanduk yang berisi mengedukasi masyarakat agar mengikuti himbauan pemerintah tentang pencegahan COVID-19. Al-Ghazali melaporkan dari Kendari. Pemasangan instalasi tempat cuci tangan ini dipimpin langsung oleh Ketua PMI Sultra Abdurrahman Saleh untuk mencegah penularan virus corona di Kota Kendari. Sebanyak 3 unit tower dan sabun cuci tangan itu dipasang di 3 pelabuhan, yakni Pelabuhan Nusantara Kendari, Pelabuhan Rakyat Wakatobi, dan Pelabuhan Feri Wawoni. Kapasitas air yang ada di tempat penampungan air sekitar 600 liter kubik yang ditempatkan di ruang publik agar memudahkan masyarakat mencuci tangan. Sesuai instruksi pemerintah untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Hari ini kita launching di 10 titik tentang bagaimana bercuci tangan yang baik, dan kita sudah taruh alat-alat kebersihan kita di beberapa titik yang ada tersebar di arena-arena publik, seperti di pelabuhan, di terminal, dan beberapa titik yang lain, dan juga ada di pasar. Nah, ini adalah bagian dari kontribusi kita dan komitmen kita atas nama kemanusiaan. Apa yang kita lakukan ini mudah-mudahan juga diikut sertakan atau ada partisipasi dari masyarakat, publik, organisasi, apa saja, untuk mau berbuat atas nama kemanusiaan yang ditimpa masalah bencana yang kita tidak inginkan ini. Mudah-mudahan partisipasi publik semua, termasuk Palang Merah Indonesia di Sulawesi Tenggara, virus corona bisa cepat berakhir. PMI Sultra menghimbau kepada warga untuk saling menjaga tempat cuci tangan tersebut agar dapat terus digunakan, sekaligus mengedukasi tentang pentingnya hidup sehat untuk menangkal penyebaran virus corona. Anca Muhammad melaporkan dari Kendari.